Jumlah umat Kristen di Jepang memang sangat sedikit karena Jepang sendiri memang terkenal sebagai negara sekuler. Namun tahukah jika umat Kristen pernah mengalami masa keemasan hingga akhirnya ditindas dan kemudian memunculkan suatu kelompok Kristen yang disebut Kakure Kirishitan atau umat Kristen tersembunyi. Apakah kelompok ini masih ada? Mari kita bahas beberapa fakta menarik tentang kelompok Kakure Kirishitan. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Kekristenan berkembang pesat sejak kedatangan para pedagang Portugis. Salah satu misionaris Katolik yang terkenal di Jepang adalah Santo Franciscus Xaverius, yang sebenarnya adalah orang Spanyol, namun diutus oleh Raja Portugis untuk mewartakan Injil ke Asia. Di Jepang, pertama kali umat Kristen berkembang di Pulau Kyushu, bagian selatan Jepang. Misi ini cukup sukses ketika beberapa daimyo atau penguasa daerah dari beberapa klan seperti klan Omura, klan Arima, dan klan Otomo memilih untuk memeluk agama Katolik yang kemudian tentu diikuti oleh pembaptisan para pengikut mereka. Salah satu jejak peninggalan Portugis pada budaya Jepang yang sangat terasa pada saat ini, bahkan sangat terkenal, adalah makanan tempura. Mungkin banyak yang tidak tahu jika tempura itu sebenarnya adalah hasil perpaduan antara budaya Portugis dan budaya Jepang. Dulu, orang Jepang jika menggoreng makanan tidak pernah menggunakan adonan tepung. Kemudian, menggoreng menggunakan tepung ini diperkenalkan oleh para misionaris. Tempura berasal dari kata tempora yang merupakan penggalan dari kalimat ad tempora quadrasima atau masa puasa Katolik. Di waktu ini, umat Katolik berpantang daging dan lebih banyak mengkonsumsi sayur. Dan salah satu cara mengolahnya adalah dengan cara digoreng. Pusat persebaran agama Kristen terletak di kota Nagasaki, yang terletak di Pulau Kyushu. Kota ini menjadi pusat kekristenan karena merupakan kota pelabuhan yang terbuka bagi pendatang asing. Bahkan pada tahun 1579 sudah terdapat kurang lebih 130.000 umat Katolik. Dan 20 tahun kemudian jumlah itu berlipat ganda 2 kali lipat. Persebaran umat Kristen itu ada di sekitar kota Nagasaki dan pulau-pulau sekitarnya, sehingga kota Nagasaki dijuluki sebagai kota Roma di Jepang karena banyak sekali gereja yang ada di sana. Pada zaman modern ini, sekarang ini, terdapat 2 kelompok umat Kristen di Jepang, yaitu umat Kristen mainstream dan umat Kristen yang masih tersembunyi atau yang disebut sebagai Kakure Kirishitan. Nah, umat Kristen yang mainstream ini dulunya juga keturunan Kakure Kirishitan, namun ketika larangan agama Kristen itu sudah dicabut, mereka bergabung kembali dengan agama Katolik. Sedangkan umat-umat yang masih trauma dengan masa-masa penyiksaan, mereka tetap menutup diri sehingga mereka membentuk suatu kelompok yang disebut Kakure Kirishitan. Kelompok ini paling banyak terletak di pulau-pulau sekitar kota Nagasaki. Fakta menarik karena kota Nagasaki ini adalah sebuah kota yang banyak penduduk Kristen, bom atom di Nagasaki itu meledak tidak jauh dari katedral kota Nagasaki, yaitu Katedral Urakami. Dan tentu saja ini membuat sebagian besar umat Kristen di kota tersebut yang kurang lebih 15.000 umat itu kehilangan nyawa ataupun terluka. Kalian dapat membaca kisah menarik
sebuah memoir seorang dokter Katolik, yaitu Dr. Takashi Nagai. Beliau merupakan seorang survivor bom atom dan sangat kuat imannya. Bahkan dalam bukunya, Dr. Takashi Nagai ini menyuruhkan perkembangan pesat agama Kristen di sekitar Pulau Kyushu membuat shogun atau penguasa de facto Jepang saat itu, yaitu Kesogunan Tokugawa, merasa khawatir sehingga memutuskan melarang agama Kristen pada tahun 1614. Maka dimulailah masa penganiayaan umat Kristen. Puncaknya adalah pemberontakan Shimabara. Pemberontakan ini berawal dari diusirnya atau dikalahkannya klan Arima yang beragama Katolik dan diganti oleh klan Matsukura yang lebih setia terhadap Shogun Tokugawa. Klan Matsukura ini menetapkan pajak yang cukup berat dan mulai menerapkan kebijakan anti-Kristen. Pemberontakan yang awalnya berlatar ekonomi pada akhirnya mengarah pada peperangan berlandaskan agama. Pada waktu itu, pemberontakan banyak sekali menghancurkan kuil-kuil Buddha maupun Shinto. Dan sebaliknya, pasukan pemerintah banyak menghancurkan kapel-kapel dan gereja. Para umat Kristen awalnya sukses merebut benteng Hara. Namun, pada akhirnya pemberontak kalah dan memakan korban sekitar 37.000 umat Kristen yang akhirnya mati dieksekusi, dipenggal dan kepalanya dipajang. Ada kisah menarik dari pemberontakan Shimabara ini, yaitu sebuah kisah heroik seorang pemuda berumur 16 tahun bernama Francisco Amakusa Shiro. Pemuda 16 tahun ini sangat berkarismatik sehingga dipercaya untuk memimpin pemberontakan. Dia menggunakan panji-panji bergambar sakramen Maha Kudus yang diapit oleh dua malaikat, bertuliskan semboyan Lavado Sea o Santissimo Sacramento, yang artinya terpujilah sakramen Maha Kudus. Namun karena pada akhirnya Francisco Amakusa Shiro kalah, yang kalahnya itu disebabkan oleh pengkhianatan seorang pemberontak, yaitu Yamada Emosaku. Yamada Emosaku memberitahu jika para pemberontak yang bermarkas di Benteng Hara yang telah berhasil direbut mulai kekurangan makanan dan senjata, sehingga pasukan musuh dapat menyerang secara besar-besaran. Dari lebih dari 35.000 pemberontak, hanya Yamada ini saja yang masih hidup. Semua pemberontak yang sebagian besar adalah umat Kristen akhirnya harus dieksekusi dan kepalanya dipajang di Benteng Hara yang berhasil direbut kembali. Sedangkan kepala Amakusa Shiro itu diarak di kota Nagasaki. Tentu ini untuk sejak peristiwa pemberontakan Shimabara, seluruh umat Kristen mengalami penindasan dan penganiayaan. Banyak misionaris diusir, dan jika mereka bertahan, mereka akan dieksekusi mati. Benda-benda religius juga akhirnya dihancurkan. Maka umat Kristen mulai bergerak di bawah tanah, menyembunyikan identitas mereka dan menjadi kelompok Kakure Kirisitan. Kakure itu sendiri artinya tersembunyi dan Kirisitan berarti Kristen. Salah satu cara menyembunyikan identitas adalah dengan menyamarkan simbol-simbol kekristenan pada benda-benda religius agama Buddha atau Shinto. Contohnya, seperti menggunakan patung Kanon Sama atau Dewi Kuan Im atau Avalokiteswara untuk menggantikan patung Bunda Maria.
atau menggunakan cermin khusus yang dapat memantulkan simbol salib. Kadangkala patung Buddha tapi di belakangnya ada salib dan mereka akan melihatnya menggunakan cermin. Dan juga untuk menandai apakah mereka itu Kristen atau bukan, kadang di rumah mereka membuat lentera yang lubang cahayanya itu membentuk tanda salib. Meskipun agama Kristen sudah dilarang dan para umat yang ketahuan ditindas sedemikian rupa, banyak umat Kirisitan ini masih bertahan, sembunyi-sembunyi mempraktekkan agamanya. Tentu hal ini menimbulkan kecurigaan bagi para pendeta agama Buddha maupun Shinto, sehingga pada daerah-daerah kantong agama Kristen, mereka akan melakukan identifikasi siapa saja yang masih beragama Kristen. Salah satu caranya dengan melaksanakan upacara fumie. Fumie berarti menginjak gambar. Gambar yang diinjak tentu adalah gambar Tuhan Yesus atau gambar Bunda Maria. Tentu ini akan membuat iman umat Kristen sedikit tergoncang. Nah, biasanya mereka akan mengalami, kalau tidak kuat mereka akan mengaku, atau kalaupun mereka terpaksa menginjak, mereka akan berusaha untuk mencuci kakinya bersih-bersih, dan setelah mereka mencuci kaki bersih, ketika menginjak, setelah itu mereka akan mengaku dosa. Dan jika ketahuan kita merupakan umat Kristen, tentu saja hukumannya akan sangat mengerikan. Ada yang hukumannya bisa direbus hidup-hidup ataupun disiksa sampai mati. Umat Kristen bawah tanah ini memiliki tata ibadat yang khusus karena para misionaris telah diusir sehingga mereka terputus dari dunia luar, dunia kekristenan di luar Jepang. Dan pada akhirnya umat Kristen ini mengembangkan sebuah tata ibadah khusus. Berdasarkan sebuah artikel The Age-Old Ritual Practice of Ohatsu Hoage Among the Kakure Kirisitan Survivor oleh Roger Vanilla Munshi pada tahun 2019, mereka mengembangkan sebuah perjamuan kudus yang uniknya adalah menggantikan roti dan anggur itu dengan bola nasi serta sake. Ibadat Ohatsu Hoage ini mengambil elemen-elemen Ekaristi. Doa-doanya juga mirip, ada Kyrie eleison, ada doa Bapa kami, atau Tuhan kasihanilah kami, Salam Maria. Walaupun banyak doa-doanya itu pada akhirnya kekurangan makna. Karena pada waktu itu misionaris belum menerjemahkan doa-doa Bapa kami, Salam Maria ke dalam bahasa Jepang. Jadi mereka masih mendoakan doa Bapa kami dalam bahasa Latin, tapi pelafalannya pelafalan Jepang. Para imam mereka disebut Chokata atau pemimpin. Dan doa-doa mereka disebut oraso. Berasal dari bahasa Latin yaitu orasio. Nah, doa oraso ini yang tadi sudah disebutkan menggunakan bahasa Latin tapi pelafalan bahasa Jepang, contohnya adalah pada doa Ave Maria. Ave Maria harusnya kan Ave Maria Gracia Plena, menjadi Ave Maria Hasisia Bina. Nah, ritual-ritual ini dilakukan secara tersembunyi, sehingga mereka menyebut Tuhan pun disebutnya Tuhan yang ada di dalam almari. Karena patung-patung, simbol-simbol mereka sembunyikan di suatu ruang khusus yang tertutup. Dan ketika mereka beribadah, mereka itu hanya beribadah mengundang orang-orang yang mereka tahu saja atau mereka kenal dengan baik. Karena umat Kristen
Kakure Kristen ini terputus dengan dunia luar itu selama ratusan tahun, mereka pada akhirnya mengembangkan agama Kristen secara unik, bahkan dapat dikatakan agama Kristennya itu berbeda. Nah, salah satunya adalah penggunaan kitab suci, karena mereka itu tidak ditinggali kitab suci, karena banyak kitab suci yang sudah dibakar. Mereka memiliki kitab suci sendiri yang disebut sebagai Tenshi Hajimari no Koto, atau dalam bahasa Indonesia disebutnya Awal Mula Langit dan Bumi, yang isinya merupakan campuran kisah Alkitab, kisah para martir, ditambah mitologi Jepang. Hal ini terjadi karena tidak ada kitab suci tertulis, jadi mereka hanya menularkan atau menceritakan secara oral, dan tentu ini dapat menimbulkan perubahan pada kisah-kisah tersebut. Selain itu, mereka memiliki kalender liturgi sendiri yang disebut Basuchan no Koyomi atau kalender Santo Bastian, yang diciptakan oleh seorang katekis Jepang yang juga pada akhirnya menjadi martir. Nah, di kalender Basuchan no Koyomi ini mereka menentukan kapan mereka melaksanakan hari raya Natal, kapan mereka melakukan Paskah, dan uniknya mereka selalu tepat merayakan hari Natal sama, tanggal 25 Desember. Salah satu sinkretisme dari agama Kristen dengan agama Shinto pada umat Kakure Kristen ini adalah mereka percaya jika semua umat Kristen yang meninggal pada akhirnya menjadi santo santa atau kami dalam mitologi Jepang. Jadi orang suci atau leluhur yang dapat menyelamatkan kita. Maka tidak heran jika umat Kristen ketika meninggal mereka akan menambahkan kata san yang berasal dari kata san dalam bahasa Spanyol atau Portugis yang artinya saint atau santo. Ini mirip dengan kebiasaan agama Jepang, yaitu Buddha dan Shinto. Pada saat restorasi Meiji, pelarangan agama Kristen dicabut. Dan tentu saja ini membuat banyak umat Kakure Kristen pada akhirnya kembali lagi bergabung dengan Gereja Katolik Roma. Meskipun demikian, masih tetap ada sebagian kecil umat yang memilih untuk tetap mempertahankan tradisi mereka. Salah satu penyebabnya adalah mungkin rasa trauma atau mungkin karena rasa cinta mereka terhadap leluhur yang telah mengembangkan agama ini sedemikian rupa. Dan jumlah umat Kakure Kristen ini semakin lama semakin menurun. Sekitar tahun 2004, berdasarkan sebuah sensus, tersisa sekitar 3.000 orang saja. Dan jumlah ini semakin lama semakin menyusut. Pada tahun 2010-an sampai 2015-an diperkirakan jumlahnya hanya sekitar 1000 sampai 1.500 umat saja. Sebenarnya permasalahannya bukan hanya mereka banyak yang jadi Katolik atau mungkin mereka beralih agama lain, tapi sebenarnya di pulau-pulau sekitar Kyushu atau sekitar kota Nagasaki terjadi penurunan jumlah penduduk besar-besaran. Banyak penduduk yang berusia muda pada akhirnya melakukan urbanisasi ke kota-kota yang lebih besar, sehingga banyak pulau-pulau yang awalnya dulu ditinggali sekarang menjadi pulau kosong. Dan peninggalan-peninggalan umat Kakure Kristen dan umat Katolik di Jepang di sekitar kota Nagasaki dan pulau sekitarnya masih bisa kita lihat di situs orasio.jp. Itu dia fakta-fakta unik umat Kakure Kristen. Saya sendiri pertama kali mengetahui tentang umat Kakure Kristen di anime Samurai X atau Rurouni Kenshin yang ada di episode Shimabara Arc. Di episode ini terinspirasi dari kisah pemberontakan Shimabara yang ceritanya kemudian diedit sedemikian rupa pada era Meiji. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Silahkan jika ada yang ingin berdiskusi dengan baik, dengan sopan, dapat dituliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam.